Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Magfiratul Ula, NIM 201200235, kelas PAIH. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi pendidikan madrasah dalam sistem pendidikan nasional, studi kebijakan pendidikan madrasah di Indonesia. Materi yang akan dibahas yang pertama adalah sejarah pendidikan madrasah, kedua, kebijakan pendidikan madrasah di Indonesia, ketiga, sistem pendidikan nasional, keempat, integrasi pendidikan madrasah dalam sistem pendidikan nasional, kelima, problematika madrasah beserta solusinya. Yang pertama adalah sejarah pendidikan madrasah. A. Madrasah prakemerdekaan. Perkembangan madrasah di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20 yang ditandai dengan berdirinya madrasah, pesantren di Kalimantan dan Sumatera. Pendidikan madrasah prasekolah. 1. Kurangnya pendidikan yang sistematis. Saat itu Islam masih tradisional dan belum bisa memberikan keterampilan praktik yang memadai. 2. Lembaga pendidikan terkait. Saat itu Belanda berkembang pesat dan berwatak sekuler. Pada masa penjajahan, pemerintah Belanda membuat kebijakan yang menentang pendidikan Islam di mana politik bersifat menindas dan diskriminatif. Lalu dikeluarkannya kebijakan Milden School Ordination karena konsekuensi pendidikan Islam merongrong kepentingan Hindia Belanda yang menyebabkan pendidikan Islam mengajarkan nilai kemanusiaan yang benar dan membangkitkan semangat untuk melawan pemerintah pangan maupun kolonialisme. B. Madrasah pasca kemerdekaan. Pendidikan Islam pada masa ini dikelola oleh Departemen Agama dan telah diakui, dilindungi, serta dikembangkan oleh pemerintah. Indonesia ialah bagian dari subsistem pendidikan nasional. Kemudian pada tanggal 22 Desember 1945, dalam rapatnya, BPKNIP memberikan putusan bahwa untuk memajukan pengajaran dan pendidikan di Indonesia, maka pendidikan di madrasah dan di langgar diputuskan agar terus berjalan dan dicepat. Kuatnya dukungan dari pemerintah ini membuat madrasah di Indonesia mengalami perkembangan dengan pesatnya. Sehingga pada pertengahan tahun 1960 terdapat siswa yang mendaftar di Madrasah Tsanawiyah, terdapat 776 madrasah dengan 87.932 siswa. Sedangkan di tingkat madrasah aliyah terdapat 16 madrasah dengan 1.881 siswa. Kemudian pada tahun 1977, pemerintah memberikan izin kepada sejumlah madrasah swasta beralih status menjadi madrasah negeri dengan jumlah 123 madrasah ibtidaiyah, 182 madrasah tsanawiyah, dan 42 madrasah aliyah. Yang kedua, kebijakan pendidikan madrasah di Indonesia. 1. Kebijakan awal integrasi dalam Sisdiknas dan wajib belajar. Kebijakan awal ini dimulai sejak didirikannya madrasah pada tanggal 22. Ketika itu, BPKNIP membuat maklumat yang mengharuskan pemajuan pengajaran dan pendidikan di tingkat madrasah, pondok pesantren, pengajian-pengajian, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 1972, Presiden Soeharto mengeluarkan Kepres nomor 34 tahun 1972 dan Inpres nomor 15 tahun 1974 yang mengatur madrasah untuk dikelola oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tujuan agar dapat mendongkrak peningkatan mutu pendidikan madrasah. Kemudian tahun 1975, citra ketertinggalan pendidikan madrasah ini mulai membaik. Hal ini dengan dikeluarkannya SKP 3 Menteri sebagai respon dan tanggapan MP3A tentang upaya kelompok sekuler untuk mengurangi fungsi pendidikan Islam. Isi dari SKP 3 Menteri tersebut ialah untuk memberikan kembali status pengelolaan madrasah ke tangan Menteri Agama, tetapi dengan unsur kurikulum umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 2. Kebijakan kurikulum agama dan umum di madrasah. Lahirnya madrasah di Indonesia disebabkan oleh adanya hubungan tarik-menarik antara pendidikan tradisional yang mengajarkan pengetahuan agama dengan pendidikan modern yang mengajarkan pengetahuan umum.
Hal ini sejalan dengan keputusan Departemen Agama yang pada waktu itu memperkenalkan program MBB. Kebijakan ini pun membawa citra negatif bagi madrasah karena hanya mengajarkan pelajaran umum sebanyak 30%, sehingga madrasah dianggap sebagai lembaga pendidikan yang ketinggalan zaman. Dalam keputusan itu dijelaskan juga tentang pengelolaan dan pembinaan mata pelajaran madrasah yang dalam hal ini diserahkan kepada Menteri Agama, dan untuk pengawasan mutu mata pelajaran umum dan pengawasan para pegawai diserahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Ketiga, kebijakan peningkatan mutu madrasah. A. Madrasah aliyah program khusus merupakan madrasah yang memberikan penekanan pada ilmu-ilmu keislaman, yaitu dengan memakai pengantar bahasa asing. MAPK pertama kali didirikan pada masa Munawir Sajali dengan tujuan agar lulusan madrasah dapat masuk atau lolos di perguruan tinggi Islam yang unggul. Kemudian pada masa Tarmizi Tahir sebagai Menteri Agama diubahlah MAPK menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan yang bersifat permanen. B. Madrasah Model merupakan lembaga pendidikan percontohan yang dibentuk dan dikembangkan oleh Departemen Agama. Madrasah model sebagai madrasah percontohan memiliki beberapa keistimewaan yang lebih dibandingkan madrasah pada umumnya. Keistimewaan tersebut sebagai berikut: memiliki fasilitas belajar yang lengkap, kurikulum plus, laboratorium yang elit, mempunyai perpustakaan yang lengkap, dan biaya sekolah cukup tinggi. C. Pemberdayaan madrasah swasta. Madrasah swasta di Indonesia memiliki jumlah 80% dan dari jumlah keseluruhan hanya 20% madrasah yang mempunyai status negeri yang disubsidi dan mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah. Tetapi model semangat keagamaan tidaklah cukup jika diimbangi dengan finansial, manajemen, mutu pendidikan yang baik, sehingga tak jarang di pedesaan ditemukan madrasah swasta dengan kondisi yang memprihatinkan. Pemberdayaan madrasah swasta pada awalnya hanyalah berupa bantuan-bantuan insidentil. D. Madrasah terbuka didirikannya dengan tujuan agar masyarakat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk dapat melanjutkan pendidikannya, khususnya bagi mereka yang mempunyai kekurangan dalam hal ekonomi atau berada di daerah pelosok dan tertinggal, sehingga dengan didirikannya madrasah terbuka ini dapat memberikan harapan akan kesetaraan bagi masyarakat dalam hal bidang pendidikan. Yang ketiga adalah sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional merupakan serangkaian penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang bertaraf nasional yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang mendukung ketercapaian tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 UU RI nomor 20 tahun 2003 mengartikan bahwa sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. UU Sidiknas nomor 20 tahun 2003 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran agar dengan sendirinya peserta didik dapat secara aktif dan luas dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki, sehingga peserta didik tersebut dapat menguasai dan memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sistem pendidikan nasional sudah mulai dibangun sejak tahun 1945 dengan maksud untuk memberikan pendidikan bagi putra-putri bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membantu tercapainya tujuan nasional, serta melestarikan budaya dan keragaman Indonesia. Hadirnya SNP dalam penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing, mempertemukan tradisi pendidikan yang berkembang di masyarakat secara liar dengan kebijakan negara melalui deal-deal yang bisa disepakati. Yang keempat adalah integrasi pendidikan madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Integrasi pendidikan madrasah dalam sistem pendidikan nasional.
Sistem pendidikan nasional merupakan serangkaian kegiatan pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan bertaraf nasional yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang dilibatkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional. Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang telah terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah menegaskan bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan yang diatur dan berada dalam subsistem pendidikan nasional. Kemudian dalam pasal 17 ayat 2 dan 18 ayat 3 UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan madrasah yaitu MI, MTS, MA mempunyai posisi dan hak yang sama dengan sekolah atau pendidikan umum lainnya. Yang kelima adalah problematika madrasah beserta solusinya. A. Problematika madrasah. Sebagai upaya inovasi dalam sistem pendidikan Islam, madrasah tidak lepas dari berbagai problem yang dihadapi. Madrasah telah kehilangan akar sejarahnya. Artinya keberadaan madrasah bukan merupakan kelanjutan pesantren. Meskipun diakui bahwa pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia, dengan demikian, sebagai subsistem pendidikan nasional, madrasah belum memiliki jati diri yang dapat dibedakan dari lembaga pendidikan lainnya. Efek pensejajaran madrasah dengan sekolah umum yang berakibat berkurangnya proporsi pendidikan agama dari 60% agama dan 40% umum menjadi 30% agama dan 70% umum dirasa sebagai tantangan yang melemahkan eksistensi pendidikan Islam. B. Solusi dari problematika madrasah. 1. Bagaimana semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan ini secara serius memperhatikan sarana penunjang pendidikan yang dibutuhkan anak didik di madrasah. Di antaranya rasio kebutuhan buku paket atau buku pegangan siswa, laboratorium, dan sarana pendukung lainnya. 2. Tampaknya perlu dimulai dipikirkan subsidi silang, swastanisasi terhadap sekolah-sekolah negeri yang sudah mapan dalam penyelenggaraan pendidikannya, sehingga dalam berbagai bentuk subsidi dapat dialokasikan secara seimbang kepada sekolah-sekolah yang masih terpinggirkan, khususnya kepada madrasah yang selama ini lebih banyak bergantung kepada swadaya masyarakat. Ketiga, tidak ada dikotomi antara pendidikan umum dengan madrasah, sebab itu akan menimbulkan kekeliruan pemahaman di kalangan masyarakat luas, yang pada akhirnya menghambat proses penyelenggaraan pendidikan nasional yang sama-sama mencerdaskan anak bangsa. 4. Tidak ada lagi diskriminasi perlakuan antara madrasah dan sekolah umum, termasuk misalnya diskriminasi dalam hal anggaran. Pengaturan dana antara pendidikan di bawah Depdiknas dan Depak hanya masalah teknis prosedural yang diharapkan bisa diatur. Misalnya melalui usaha memperjelas prosedur tentang pembagian anggaran pendidikan dengan mempertimbangkan keadilan dalam distribusi maupun kualitasnya. Sekian, semoga apa yang sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.